Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan yang besar, di mana Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan sebuah ibadah yang besar, ibadah yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan kepada Al-Quran, bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurunkan padanya Quran di dalam sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan Allah syariatkan kepada kita, tiada lain adalah untuk kebaikan diri kita. Allah ingin mendidik kita dengan bulan Ramadan. Tidak ada sekolahnya yang lebih baik daripada sekolah Ramadan, karena di sanalah tempat keimanan kita, ditempa kesabaran kita, ditempa dengan ketaatan. Satu, pendidikan sabar. Ketika kita berpuasa, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pendidikan agar kita bersabar dengan 3 derajatnya. Yang pertama yaitu sabar atas ketaatan, yang merupakan tingkat kesabaran yang paling tinggi. Kita berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berpuasa, menahan diri sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, yang kedua, kita dididik untuk bersabar, untuk meninggalkan kemaksiatan, bahkan perkara yang kedua, kita dididik untuk sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, bahkan perkara yang mubah, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Sangatlah dianjurkan kita untuk meninggalkannya di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tetap hakikat puasa itu dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Maka ketika seseorang bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sungguh sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Di saat ia diberikan oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, kesabaran menghadapi musibah. Musibah lapar, musibah kehausan, itu adalah merupakan musibah yang menimpa kita di saat kita berpuasa. Maka 3 derajat kesabaran ini Allah berikan kepada kita agar menjadi suatu bekal yang kita senantiasa pegang setelah bulan Ramadan. Kita berusaha untuk bersabar. Setelah itu dengan sholat kita, dengan baca Al-Quran kita, dengan sholat malam kita, dengan puasa kita. Setelah Ramadan semakin bertambah ketaatan dia kepada Allah. Sebelum Ramadan mungkin ia jarang tahajud. Setelah Ramadan semakin ia sholat tahajud. Sebelum Ramadan mungkin ia kurang baca Al-Quran, kurang untuk melaksanakan sholat sunnah. Tetapi setelah Ramadan mungkin bertambah ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudaraku tanda orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat ibadah puasa adalah untuk menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan Allah menginginkan dari puasa, yaitu ketakwaan, di mana hakikat ketakwaan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang hamba setelah Ramadan kuat ia untuk menaati Allah, menjauhi kemaksiatannya, demi Allah itu tandanya bahwasanya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika setelah Ramadan tidak ada perubahan, setelah Ramadan ia kembali kepada perbuatan maksiatnya yang dulu, setelah Ramadan ternyata sama sekali tidak menjadi sesuatu yang menjadi perisai dia kepada perbuatan maksiat, itu tanda bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, melebihi karunia berupa nikmat di dunia. Saudara-saudaraku, ini sekian dari saya khotbah tentang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.